Hai, salam jumpa kembali dalam mata kuliah Etika Bisnis dan Profesi. Tapi kali ini kita akan membahas tentang filsafat, beda filsafat dan ilmu, kemudian hubungan antara agama, etika, dan hukum. Kita akan mulai. Istilah filsafat sudah cukup dikenal sejak zaman dahulu. Meski begitu, untuk mulai mendefinisikannya ternyata bukan perkara mudah. Filsafat dari kata Yunani terdiri dari dua kata yaitu philo dan sophia. Philo artinya cinta, sedangkan sophia artinya bijaksana. Nah, karakteristik utama berpikir filsafat adalah sifatnya yang menyeluruh, sangat mendasar, dan spekulatif. Sifat yang menyeluruh artinya mempertanyakan hakikat keberadaan dan kebenaran tentang keberadaan itu sendiri sebagai satu kesatuan secara keseluruhan, bukan dari perspektif bidang per bidang atau sepotong-sepotong. Sifat yang mendasar itu artinya filsafat tidak begitu saja percaya bahwa ilmu itu adalah benar. Nah, kalau yang sifat spekulatif itu karena filsafat selalu ingin mencari jawaban bukan saja pada suatu hal yang sudah diketahui, tetapi juga segala sesuatu yang belum diketahui. Untuk lebih jelasnya kita lihat perbedaan antara filsafat dengan ilmu pengetahuan. Yang pertama adalah dari aspek ontologis ya. Dari aspek ontologis, filsafat adalah segala sesuatu yang bersifat fisik dan non-fisik, baik yang dapat direkam melalui indera maupun yang tidak. Kalau dilihat dari ilmu pengetahuan, ontologis adalah segala sesuatu yang bersifat fisik dan yang dapat direkam melalui indera. Dari aspek epistemologis, filsafat adalah pendekatan yang bersifat reflektif atau rasional deduktif. Dari ilmu pengetahuan, epistemologis adalah pendekatan ilmiah menggunakan dua pendekatan, yaitu deduktif dan induktif secara saling melengkapi. Dilihat dari aspek asiologis, filsafat itu sangat abstrak, bermanfaat tapi tidak secara langsung bagi umat manusia. Sedangkan ilmu pengetahuan itu sangat konkret, langsung dapat dimanfaatkan bagi kepentingan umat manusia. Dari beberapa pengertian dan definisi tentang agama, ada 3 unsur penting yang akan kita jabarkan. Yang pertama adalah hubungan manusia dengan sesuatu yang tak terbatas, yang transendental, yang ilahi, yaitu adalah Tuhan yang Maha Esa. Kemudian yang kedua, agama berisi pedoman tingkah laku dalam bentuk larangan dan perintah, nilai-nilai dan norma-norma yang diwahyukan langsung oleh ilahi melalui nabi-nabi. Ketiga, untuk kebahagiaan hidup manusia di dunia dan hidup kekal di akhirat. Dalam pengertian agama tercakup unsur-unsur utama sebagai berikut. Yang pertama ada kitab suci, yang kedua, kitab suci yang ditulis oleh nabi itu berdasarkan wahyu langsung dari Tuhan. Yang ketiga, ada suatu lembaga yang membina, menuntun umat manusia dan menafsirkan kitab suci bagi kepentingan umatnya. Dan yang keempat, setiap agama berisi ajaran dan pedoman tentang tatwa, dogma, doktrin atau filsafat tentang ketuhanan, berisi tentang susila, moral atau etika, ritual upacara atau tata cara beribadat, kemudian tujuan agama. Hakikat etika. Etika berasal dari kata Yunani yaitu ethos yang artinya tempat tinggal atau padang rumput atau kebiasaan, watak atau cara berpikir. Nah, bentuk jamaknya adalah taeta yang berarti adat istiadat. Dalam hal ini, kata etika sama pengertiannya dengan moral. Moral sendiri berasal dari kata Latin mos atau mors yang berarti adat istiadat, kebiasaan, kelakuan, watak, tabiat, akhlak atau cara hidup. Ada dua pengertian etika, yaitu etika sebagai praksis dan sebagai refleksi. Sebagai praksis, etika berarti nilai-nilai
atau norma-norma moral baik yang dipraktekkan atau justru tidak dipraktekkan, walaupun seharusnya dipraktekkan. Etika sebagai praksis itu sama dengan moral atau moralitas yang berarti adat istiadat, kebiasaan, nilai-nilai, dan norma-norma yang berlaku dalam kelompok atau masyarakat. Nah, yang kedua, etika sebagai ilmu atau tata susila. Itu adalah pemikiran penilaian moral. Etika sebagai pemikiran moral itu bisa saja mencapai taraf ilmiah bila proses penalaran terhadap moralitas tersebut bersifat kritis, metodis, dan sistematis. Dalam hal ini, ilmu etika dapat saja mencoba merumuskan suatu teori, konsep, asas, atau prinsip-prinsip tentang perilaku manusia yang dianggap baik atau tidak baik. Kemudian mengapa perilaku tersebut dianggap baik atau tidak baik, mengapa baik menjadi baik itu sangat bermanfaat, dan sebagainya. Hakikat nilai. Nilai selalu dikaitkan dengan sesuatu, baik itu benda, atau orang, atau hal. Kemudian ada bermacam-macam gugus nilai selain nilai uang yang sudah cukup dikenal. Yang ketiga, gugus-gugus nilai itu membentuk semacam hierarki dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi. Nah, istilah nilai itu bukan hal yang asing bagi hampir setiap orang dalam kehidupan sehari-hari. Bagi setiap ibu rumah tangga yang belanja ke pasar, tahu persis berapa nilai uang dari setiap barang yang dibeli di pasar. Dalam hal ini, nilai barang sama pengertiannya dengan harga barang yang dibayar. Nilai uang atau harga yang dibayar untuk memperoleh barang tersebut sering disebut sebagai nilai ekonomis. Sesuatu mempunyai nilai ekonomis karena sesuatu tersebut dapat bermanfaat untuk memenuhi kebutuhan hidup secara fisik atau memberi kenikmatan rasa dan fisik. Para akuntan, pelaku bisnis, ibu rumah tangga, paham betul cara menghitung dan melaporkan nilai uang ekonomis dari harta kekayaan yang dimilikinya dari kegiatan bisnis atau pekerjaan yang dilakukannya. Tapi ternyata nilai bukan hanya diartikan sebatas nilai ekonomi saja. Kita akan melihat hubungan antara agama, etika, dan nilai. Jelas sekali bahwa antara agama dan etika itu tidak dapat dipisahkan. Tidak ada agama yang tidak mengajarkan etika atau moralitas. Kualitas keimanan seseorang ditentukan bukan saja oleh kualitas peribadatannya, jadi kualitas hubungan manusia dengan Tuhan, tapi juga dilihat dari kualitas moral atau etika, yaitu kualitas hubungan manusia dengan manusia lain dalam masyarakat dan dengan alam. Jadi dapat dikatakan bahwa nilai ibadah menjadi sia-sia tanpa dilandasi oleh nilai-nilai moral. Akhirnya tingkat keyakinan dan kepasrahan kepada Tuhan yang Maha Kuasa, tingkat kualitas peribadatan, tingkat moral seseorang akan menentukan gugus atau hierarki nilai kehidupan yang telah dicapai. Tujuan semua agama adalah untuk merealisasikan nilai tertinggi, yaitu hidup kekal di akhirat. Dari sudut pandang semua agama, pencapaian nilai-nilai kehidupan duniawi bukan merupakan tujuan akhir, tetapi hanya merupakan tujuan sementara dan dianggap hanya sebagai media atau alat untuk mendukung pencapaian tujuan terakhir, yaitu nilai tertinggi kehidupan. Sekarang kita akan melihat apa sih persamaan ataupun perbedaan antara hukum, etika, dan etiket. Nah, persamaan dari ketiganya yaitu sama-sama mengatur perilaku manusia. Nah, untuk perbedaan hukum, etika, dan etiket, kalau dilihat dari sumbernya itu sumber hukum adalah negara dan pemerintah. Kalau etika sumbernya dari masyarakat, sedangkan etiket sumbernya dari golongan masyarakat. Dilihat dari sifat pengaturan, hukum itu sifatnya tertulis, berupa undang-undang, peraturan atau peraturan pemerintah. Kalau etika sifatnya ada yang lisan, misalnya adat istiadat.
dan ada juga yang tertulis berupa kode etik. Kalau etiket sifatnya itu adalah lisan. Objek yang diatur untuk hukum sifatnya lahiriah, misalnya hukum warisan, hukum agrarian, hukum tata negara, dan rohaniah. Untuk etika, objek yang diatur sifatnya rohaniah, misalnya perilaku etis, yaitu jujur, tidak menipu, bertanggung jawab, dan perilaku tidak etis. Nah, perilaku tidak etis contoh itu korupsi, mencuri, berzina. Sumber untuk etiket, objek yang diatur itu bersifat lahiriah. Misalnya, tata cara berpakaian. Kalau untuk pesta, untuk sekolah, untuk berkabung, tata caranya berbeda. Tata cara menerima tamu, tata cara berbicara dengan orang tua. Nah, itu adalah perbedaan dari hukum etika. Saat ini kita akan masuk dalam paradigma manusia utuh. Jadi apa sih yang dimaksud dengan manusia utuh? Nah, sebelum itu kita akan membahas tentang 3 jenis kecerdasan dengan 3 golongan etika. Yang pertama adalah psikoetika, kedua sosioetika, dan teoetika. Psikoetika merupakan masalah aku dengan aku. Sosioetika menyangkut masalah aku dengan orang lain. Sedangkan teoetika menyangkut masalah aku dengan Tuhan. Nah, masing-masing golongan etika ini ditandai oleh 3 karakter, sehingga secara keseluruhan ada 9 karakter. Karakter dan paradigma pribadi utuh. Untuk membangun manusia berkarakter, diperlukan pengembangan kompetensi secara utuh dan seimbang terhadap 4 kemampuan manusia, yaitu tubuh atau PEKI. Kalau kemudian intelektual atau yang biasa disebut dengan IQ, hati atau emotion question, dan jiwa atau roh yang biasa disebut dengan spirit question. Akhir-akhir ini sudah makin banyak pakar yang mengungkapkan hal tentang membangun manusia karakter. Salah satunya adalah Claude. Dia mengatakan bahwa kunci pembangunan karakter adalah integritas. Tentu pemahaman atas integritas ini tidak sekedar berarti jujur atau punya prinsip moral, tetapi terkandung juga pengertian utuh dan tidak terbagi. Jadi menyatu, berkonstruksi kukuh, serta mempunyai konsistensi. Pengembangan manusia utuh perlu mengembangkan secara seimbang kecerdasan emosional dan spiritual di samping kecerdasan intelektual dan kesehatan fisik. Jadi tadi sudah disampaikan ada 4 kecerdasan yang harus dimiliki oleh seseorang agar bisa menjadi manusia yang utuh. Jadi ada PEKI, kemudian ada IQ, lalu ada SQ dan EQ. Terima kasih. Sampai di sini materi kita saat ini. Sampai bertemu lagi dalam kesempatan berikutnya. Salam sehat.